Aktris dan komedian Asri Welas akhirnya mengungkapkan isi hatinya yang selama ini tertahan. Dalam sebuah wawancara bersama Melanie Ricardo, Asri menceritakan perjalanan pernikahannya dengan Galih Rider Harja yang berakhir pada 27 Januari 2025. Setelah beberapa waktu memilih bungkam, Asri kini berbicara tentang alasan dibalik perpisahan mereka. Menurut pengakuannya, pernikahan yang terlihat harmonis di luar ternyata menyimpan berbagai tantangan di dalamnya. Asri mengungkapkan bahwa ia sering merasa kesepian dalam pernikahannya. Lantas, seperti apa reaksi Galih Rider Harja menyikapi pengakuan yang diungkap oleh mantan istrinya itu? Hubungan di suami istri ya, tempat tidur, betul. Hubungan suami istri komunikasi, hubungan suami istri renggang atau enggak, life begin at 40 semuanya. Bener-bener. Mau bagus mau enggak di 40. Penentu gitu ya. Penentu. Lo terus, lo bagus, lo enggak, lo hancur, lo baik terus. Karir juga gitu kan. Betul. Di 40 karir kamu sampai mana nih? Kalau terus bagus terus nih. Tapi kalau terus hancur terus ke bawah. Aduh, gila. Terus. Jadi ibaratnya itu banyak decision ataupun keputusan-keputusan besar yang jangan sampai salah begitu lo masuk kepala 4. Betul. Jadi dia pengen dia jadi Asri Palmawati, tapi aku sudah jadi Asri Welas. Terus tidak menerima jadi Asri Welas, terus bagaimana? Sehingga kan tidak menerima aku. Artinya apa? Gak suka lagi sama aku. Gak menerima aku apa adanya. Mungkin bisa dilihat buktinya kalau memang saya selama 17 tahun gak pernah nyariin. Ya lucu aja sih ya, saya udah punya 3 anak yang laki-laki yang sehat. Dan seingat saya, kalau Mbak Asri syuting malam pun, pagi pun, saya udah jam 1 nih misalnya nggak pulang-pulang nih, saya akan telepon, masih di mana? Oh masih syutingnya ya. Jadi sebelum saya tidur pun saya make sure Mbak Asri itu masih kerja, masih syuting. Jadi nggak, at least saya bisa dengar suaranya, udah aman, udah tenang, saya udah oke, saya bisa tidur. Itu secara fakta aja. Terus kalau dibilang nggak pernah ke premier, saya datang kok yang ke Susana, ke keluarga Cemara, yang sama Deddy Corbuzier saya juga datang. Jadi kalau bisa dilihat, mungkin ada di postingan Instagram saya beberapa kali sering datang ke premier Mbak Asri. Cuma mungkin ada beberapa yang nggak bisa datang semua karena memang lagi kerja. Jadi ini sih lebih ke fakta-fakta aja sih, saya bukan menanggapi atau menyanggah, saya cuma ngasih tahu fakta aja. Dan menurut saya yang ada di podcast itu kan sebenarnya adalah bukan ranah publik ya, itu adalah ranah privasi kita berdua. Seperti saya bilang di awal bahwa hanya saya dan Mbak Asri aja yang tahu. Jadi jadi sikap saya itu lebih yang saya bilang di Instagram saya itu buat para orang-orang yang mungkin sudah menonton, cobalah untuk lebih bijak dalam berkomentar ya, karena kan ini satu sisi ya, dan ini juga bukan suatu masalah kriminalitas ya, ini adalah masalah perceraian antara 2 pribadi yang berbeda, di mana sudah pasti kalau dalam perceraian itu suami akan selalu ngomong A, istri akan selalu ngomong Z, karena tidak ketemu ya, makanya bercerai karena dua-duanya sampai sekarang pun tidak bisa ketemu. Ya pastinya apa yang diutarakan Mbak Asri itu saya akan ngomong sebaliknya. Jadi buat karena itu menurut saya nggak penting juga ya, karena sekarang udah banyak berita-berita yang benar-benar berita-berita ekonomi segala macam yang nggak kondusif, ya janganlah ditambah-tambah sama berita-berita saya yang saling menyanggah gitu. Jadi menurut saya ya udahlah, cukup di Mbak Asri aja. Saya lebih menganggap itu podcast itu ada seperti poin-poin yang harus saya perbaiki lagi, mungkin secara komunikasi saya, mungkin secara attitude saya, untuk saya ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terpenting adalah buat Mbak Asri sendiri. Kalau Mbak Asri sudah bisa di sana sangat rileks, sudah bisa rilis semua rasa sakit hati yang dia rasakan, saya doakan Mbak Asri bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih mantap lagi ya untuk beraktivitas, dan tidak lagi tuh teringat-ingat mungkin rasa-rasa sakit yang disebabkan oleh saya begitu. Selain itu, Asri Welas mengungkapkan bahwa sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai, ia telah berusaha keras untuk mempertahankan rumah tangganya. Salah satu langkah yang ia ambil adalah berbicara kepada mertua.
berharap mendapat pandangan dan dukungan untuk menyelamatkan pernikahannya. Asri bahkan mencoba mengikuti saran mertuanya untuk tetap bertahan dan tidak mengambil langkah perpisahan. Namun perjuangan itu ternyata menjadi ujian berat yang harus ia lalui. 5 tahun terakhir sebelum perpisahan menjadi masa-masa yang sangat sulit bagi Asri. Ia merasakan tekanan yang luar biasa, baik secara mental maupun emosional. Konflik yang tak kunjung menemukan solusi dan perasaan kesepian yang terus mengintai membuatnya berada di ambang kelelahan. Kondisi itu memaksa Asri untuk mencari bantuan profesional. Ia mulai rutin mengunjungi psikolog demi menjaga kesehatan mentalnya yang semakin terpuruk. Bertahan dong demi anak-anak. Why not? Kalau boleh tahu. Prinsip, Mel. Nggak bisa. Even demi anak-anak, Iyo nggak mau. Ada hal lain juga yang nggak bisa ditolerir. Oke. Berarti anak-anak sudah menjadi konsiderasi dong pastinya pemikiran lu dong. Jadi 4-5 tahun itu gue ke psikolog anak juga. Jadi anakku yang pertama juga menyaksikan hal itu terjadi. Jadi 4-5 tahun itu dan dia juga sangat stres juga bingung. Kok bisa ini menimpa kita gitu. Yes. Dia bingung. Dia merasa nggak pantas gitu. Dan di luar nalar dia. Karena kan dilihatnya baik gitu ya. Ya. Ternyata mencengangkan semuanya. Aku sampai ke psikolog keluarga, bukan nutupin. Tapi kan namanya kita berusaha ya Mel. Ya when you keep it only for yourself. Iya. Tapi ya aku sudah merasa, dari 4-5 tahun lalu aku merasa kayaknya dia harus selesai. Tapi kan namanya kita mesti tawakal ya gitu ya, mesti berusaha gitu ya. Jadi aku berusaha tapi sepertinya hatiku gak bisa. Karena saya anggap ini adalah masalah privasi kita berdua. Jadi bukan harusnya jadi konsumsi publik, karena kan ya itu, ini hanya kita berdua yang tahu kenapa ini semua terjadi. Ya kan saya di sini saya merasa bukan dirugikan, saya merasa kaget aja. Ternyata komen-komennya luar biasa kan. Nggak hanya saya aja yang lihat kan, ada keluarga saya, ada saudara-saudara saya yang WhatsApp ke saya. Kok bisa begitu ya komen kamu ya. Saya nggak tahu, itu kan namanya netizen ya, bebas ya. Mungkin ini kan juga kita negara demokrasi. Jadi bukan itu, di story saya itu bukan statement bahwa tunggu klarifikasi saya kan, saya nggak bilang kayak gitu. Saya hanya lebih mengedukasi, mohon dalam menilai sesuatu harus lebih bijak, jangan langsung apa-apa iya kamu penjahatnya. Toh kalau namanya penjahat pun harus dibuktikan dulu kan. Ya kalau memang dibuktikan memang jahat ya oke lah, boleh lah kamu komen jahat. Tapi ini bukan kriminal kan, ini kan perceraian. Nggak akan ada pembuktian seperti itu. Jadi saya hanya ingin mengedukasi, ya tolong lebih bijak dan bijaksana aja, dan juga lebih berempati. Kalau misalnya ini kalian mengalami seperti ini, tiba-tiba kalian nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada yang bilang kamu ini orang ya, kamu ini, padahal kamu nggak tahu apa-apa dan kamu merasa kamu tidak berbuat seperti itu kan, rasanya gimana gitu. Jadi saya untuk meredam situasi supaya nggak terlalu banyak komen-komen yang sudah kemana-mana begitulah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.